Hmm. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu Oh, billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. hmm. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله. Rabbi firli wali walidayya نعم. wal mu'minina amin. Insyaallah sanastamir darsana fi surah surah Al-Maun. Memang. Alaysa kadzalik? Oke, Eh, saya baca dulu. Ya, fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله. Alhamdulillah barakallahu fikum. Selanjutnya kita akan lihat artinya dulu Pak Dokter atau mau langsung di i'rab? Ini aja di saya biar ditayangkan biar, biar di, di Quran saya nggak ada arti yo. Enggak ada Di arti. Quran murni. Oh, Di, polos. sebe- Saya polos tanpa sebentar. tanpa tanpa Oh, terjemahan. sebentar. Ini nih. Oh, Quran pemenak. Wah, sebentar Pak Dokter. Oh, oh, hmm, sebentar. Hmm, hmm. Tapi nggak apa-apa Mas. Saya sudah ambil saya ini sudah Oh, sudah. Ini saya sudah. lagi nyariinnya dulu. Kelihatan nggak Pak Dokter?
Ya, kelihatan. Oke. Mungkin sebelum sebelum lanjut artinya ini, mungkin Pak Ya. Ustadz, saya itu fokusnya tahsin tadi betul salah. Jadi saya pakai irama nahawan tadi, pakai nahawan. Bagus ya, nahawan ya, alhamdulillah. Pakai nada Nanti di nahawan surat apa? Suara Syekh Mahmud Khalil Husori. Saya teringat dengan beliau. ya, itu paling paling simpel, sederhana. Betul, betul. Betul, gitu. Ya. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi tahukah kamu itu ayat? Oh, dia sebentar, dia jadi dari 7 ayat, 7 ayat Makkiyah. Betul. Dari Makkiyah. Dari Surat ke Makkiyah, 107. ya, surat ke 107. Nah, ayat 1, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Masya Allah. Berat nih, berat. Ya, itu jadi bertanya tuh, tahukah kamu? Gitu. Nah, gitu. Jadi, fadzalika allazi yad'ul yatim. Itu mungkin bergoyang. Itu bergoyang. Tadi ketutup. Oke. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghabis anak yatim. Jadi satu poin itu. Jadi menghabis anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Masya Allah. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Celakalah. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Allah, Allah. Ladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Jadi Allah. kadang-kadang putus orang-orang yang kurang ini. Oh, orang sholat kok jadi ini. Jadi yang lalai sebetulnya. Iya. Bukan sholatnya yang salah. Alladzina hum yura'un. Ya, jadi yang berbuat ria. Oh, ini juga tanda-tandanya ria. Wa yamna'unal ma'un. Nah, ketutup loh. Dan enggan memberi bantuan. Masya Allah. Jadi itulah orang-orang yang mendustakan agama. Allah, Masya Allah. Berat sekali Pak Dokter ya. Berat. Jadi kalau mainnya ini mesti ini memang mesti ada beberapa poin di situ yang ya, yang harus kita perhatikan. Pak Ustadz, mungkin saya lebih banyakin ini ayatnya cukup banyak, ini 77 ayat. Kalau saya kan mungkin waktunya kita kurang ini kalau karena bahas satu-satu. Jadi saya ambil sampel aja kali, sampel di ayat 1. Betul, 7 betul. ayat, bisa 2-3 jam tuh. Iya, iya. Coba, Masya Allah. ya. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau kita lihat, ini ada kita penggal. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Dan sekarang kita ke ara'aita. Kalau kita penggal, itu ada huruf alif, huruf a, dan ta. A dan kalau apa namanya arti ininya betul, begitu kalau ro'a kan itu sebetulnya kalau ro'a fil madi, terus yaro itu mudhari. Kita lihat di sini dia kan ya ro'a. Aro. Ya, ro'a dan yaro. Iya. Oke. Lanjut. Kita mulai dari alif atau al-hamzah. Kita lihat di al-hamzah. Harfun istifham mabniun al fathi. Nah, iya, iya. Sah. Iya. Jadi harfun istifham. Teman kalau kita lihat di dalam tata bahasanya istifham huruf
istifham itu hanya Mm-mm. ada dua. Mm-mm. Jadi di al-hamzah ini alif sama hal. Hal. Mm-mm. Ya. Beda nanti banyak namanya isim istifham. Ini yang Mm-mm. huruf harfun istifham. Jadi untuk ini tadi mabdiun alal fathi. Mm-mm. Lanjut itu waro'a dan ro'a itu apalah fi'lun madhi Mm-mm. mabdiun alal sukun. Nah, di sini bitisolihi bita'il fa'il link dia nyambung Mm-mm. bitisolihi Mm-mm. bita'il fa'il Mm-mm. itu. Sekarang wata itu ta'ul fa'il. Jadi sa itu sebagai fa'ilnya kan. Mm-mm. Ini domirun mutasilun alal fathi. Nah, fi mahalli raf'u Mm-mm. fa'il. Jadi kedudukannya, mahal di kedudukannya. Ketika kedudukan dia Mm-mm. harusnya kan rofa, marfu. Mm-mm. Dia jadi pasti. Mm-mm. Karena mabdikun. Gitu. Toh, Mm-mm. Sah, sah, itu sah. Sah, Pak Dokter dokter. ya. Ya, lanjut. Kita lanjut lagi, lanjut dia di terus allazi. Karena tadi ro'aita sudah allazi. Mm-mm. Ya, itu tadi ismun mausul Mm-mm. mabdiun ala sukun. Mm-mm. Nah, Mm-mm. nasbin, nasab tadi. Nah, ma'ulun bi. Maf'ulun bi. Maf'ul Mm-mm. bi. Dia maf'ul bi. Maf'ul yang Mm-mm. harusnya stop. Tapi di sini dia Mm-mm. menjadi apa? Mabniun ala sukun. Jadi Mm-mm. allazi Mm-mm. gitu. Nah, sekarang allazi yukadzibu. Yukadzibu. Kadzaba yukadzibu. Mm-mm. Kadzaba yukadzibu. Jadi di sini ini fi'il mudhari. Mm-mm. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi domatul zafirah. Ya. Sementara wal fa'il kan kalau fi'il fa'il Mm-mm. pada fa'ilnya wal fa'ilun domirun takdiruhu huwa Iya. ya itu huwa juga ibu nah bidin ini kalau lihat strukturnya ini bidin itu jadi jar majrur Iya. kan alba alba kan sama majrun ismun majrun Mm-mm. ismun dia Majrur. jadi majrurun. Iya. Kalau ismun majrurun. Mm-mm. Kalau ismu majrur. Ismu majrur. Jadi alba, kita lihat alba, Mm-mm. harfun jar mabniun ala sukun. Itu ad-din. Ya, ismun majrurun wa alamatu jarhi kasratu. Mm-mm. Dohira. Kasrah. Ya, dia dari bidin. Mungkin cukup satu ayat. Kalau Cukup 7 satu ayat, ayat. lama. Sampel aja, sampel sebagai Ya. makan. Pak Dokter mau ada acara kayaknya. Ya. Bukan, bukan satu jam, 1,5 jam kurang. Betul, Masya Allah. Memang sengaja mungkin biar kurang, jadi biar ada keinginan untuk bertemu terus Pak Dokter ya. Jadi, Kalau jadi nggak saya batas satu ayat. Silakan Pak Ustaz. kalau nggak kurang Tafadhol. kalau nggak kurang ter jadi bosan bertemunya gitu Pak Dokter ya. Masya Pak Ustaz, tafadhol. Ya. Tafadhol. Masya Allah. Terima kasih Pak Dokter ya. Yang pertama, saya minta maaf nih belum share link. Saya belum masukkan ke mana? Ke Google Drive ya Pak Dokter ya. Yang waktu Tafadhol. Oh. rekaman pekan lalu. Eh, recorded. Ya. Itu untuk self evaluation, untuk Nah, uh, evaluasi diri. evaluasi ya. Dalam bahasa Arabnya lil Muhasabah. mutabaah, lil muhasabah. Muhasabah. Nah, Muhasabah.
Mutabaah untuk apa namanya lembar evaluasinya, mutabaah kalau eh, Muhasabah. muhasabah merenungnya gitu. Kita kira kurangnya di mana? Iya, merenung gitu, Ah, muhasabah. ya, Masya Allah. Pertama kita lihat dari tafsir tahlili dari Departemen Agama agar kita Oh, tidak apa namanya salah persepsi atau kata Pak Dokter apa yang POV ini kan apa namanya agak besar ini saya kalau gini agak pakai eh, kacamata. kurang terlihat ya. Maaf, maaf. Pakai orang tua. Oh, Masya Allah. Tunggu sebentar. Caranya, cara membesarkannya ini saya yang agak repot. Ditarik gitu, agak bisa ya. Tapi udah nggak apa-apa, udah kacamata kelihatan. Nih kelihatan nggak Pak Nah, Dokter? tuh, iya, lumayan. Lumayan ya. Lepas Lihat. kacamata, lebih Nah, enak kacamata. jadi Tanggung. eh, dari versi Departemen Agama, tahukah kamu, wahai Rasul, orang yang mendustakan agama dan mengingkari hisab serta hari pembalasan di akhirat nanti. Gitu versi Ya, ya. versi. Biar dia nanti bukan sekedar agama, jadi mengingkari di akhir, di Iya, kitab nanti. Ini juga kayaknya terjemahannya tidak lafzi ya, tidak perkata, tapi ini tafsir ya. iya, Kalau kita lihat kan itu melihat tuh. betul. Apakah lihat? Tapi sih tahukah kamu? Iya, Jadi makanya nanti udah kita lihat versi i'rabnya nanti. Eh, tafsir. dimaknakan apa. Terus kemudian dalam ayat ini Allah menghadapkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama dan yang dimaksud orang yang dan yang dimaksud dengan orang-orang yang mendustakan agama itu siapa? Maka nanti ada apa namanya? Isi mausulnya dan Isi mausulnya ya begitu. Satu lagi Pak Dokter di ayat 2 sebentar saja. Nah, ini yang paling ini ya. eh, Orang yang mendustakan agama ternyata adalah orang yang tidak peduli dengan anak yatim tadi ya. Masya Allah. Mazalika, dan itu jadi Wadzalikal ladzi yadu'ul yatim. jika engkau ingin tahu, kalau kau ingin tahu, Jika kau ingin maka tahu di sini ya, maka para ya pendusta agama, zalika kan pada maka fadzalika, yang demikian itu ya. para penduduk agama hisab dan pembalasan Nah, itulah orang yang kan ya, orang yang orang menghardik anak yatim. nah, Di sini yang itu menghardik artinya orang yang menolak atau membentak anak-anak yatim yang datang kepadanya untuk memohon belas kasihan demi kebutuhan hidupnya. Penolakan itu sebagai penghinaan dan takabur terhadap anak-anak yatim. Oleh karena itu kita harus hati-hati banget nih terhadap anak-anak yatim ini. Jangan sampai nanti ya, khawatir kita termasuk ke dalam ayat ini. iya, iya. Ini kalau salah cerita apakah juga termasuk orang sebetulnya anak yatim tapi dia punya harta itu dikelola oleh orang dewasa nih. Mm-mm. tidak Nah, tidak dikasihkannya kepada hak-haknya sebetulnya itu bisa. betul. Nanti kita bahas ada juga nyambung di surat An-Nisa, awal-awal surat An-Nisa, Pak Dokter. Hmm, Boleh nanti mungkin pekan depan ya kita bahas surat An-Nisa aja deh ya. Nah, jadi ada namanya tafsir makosid. Tafsir makosid itu artinya ayat itu dilihat dari perspektif kekinian. hmm. Kan kebanyakan Oh, kalau kita membahas tentang poligami itu akan merujuk ke surat An-Nisa. Masna wa sulasa wa ruba'a. ya 34 Betul. tiga empat Ternyata ada perspektif lain gitu terhadap tafsir tersebut. Itu berbicaranya bukan terkait pernikahan atau poligami, tapi ternyata lebih dari menjaga harta anak yatim di situ. betul. Saya pernah jadi justru di poin ini Hmm, orang-orang Muslim yang menyerang apalagi bagi para
female jadi aktivis kesetaraan gender. Masya Jadi Allah. Iya, iya, iya. menggugat, waduh di Islam kok ini kurang ajar banget. Heeh. Bukan cuma satu, dua, tiga sampai empat, gitu. Masya. Ribut. Mereka tidak Heeh. tahu asbabun nuzulnya, sudah Betul, Masya Allah. latar belakangnya. Mm-mm. Iya, itu kadang-kadang didebatkan yang sering ditanya itu Zakir Hmm? Naik dari orang-orang non Muslim, gitu. Tapi jawaban akhirnya luar biasa. Hmm, Masya Allah. Nah, kita ke ayat berikutnya secara artinya dulu. Ya, Ya. selain suka membentak anak yatim atau tidak mau memberikan apa namanya, tidak sifat kasih sayang terhadap anak yatim, Allah menegaskan lagi lebih lanjut pendusta agama yaitu yang tidak mengajak orang lain atau untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Jadi enggan berderma lah istilahnya ya, enggan Ya, berinfak ya. di surat. Ya, Insya Allah. Lanjut lagi. Nah, ini yang buat apa namanya muhasabah kita nih. Fawailul lil musallin. Kok nyambung tiba-tiba celaka kepada orang yang sholat ini? Di sini ada huruf fa. Nanti kita akan Hmm. lihat pengertian fa di dalam kaidah tafsir yang disusun oleh salah satu dokter yang ada di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kemudian guru Hmm. eh, apa namanya? Beliau juga salah satu guru kami saat kami kuliah di PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran terkait fa'atof di sini maksudnya kemana sih artinya gitu pengertiannya fawailul lil Pak, musallin ya. Jadi dalam ayat ini Allah mengungkapkan salah satu ancaman orang-orang yang mengerjakan sholat hanya sebatas gerakannya saja tapi dia lalai tidak apa namanya memaknai setiap gerakan-gerakan sholat yang ia lakukan. Makanya saya dapat informasi dari Ustazah Yuli bahwasanya Pak dokter ini ingin ikut tahsin lebih mendalam, ingin ya, ya, mengetahui secara artinya, ya, agar tidak hanya sekedar batas ucapan saja ayat-ayat yang kita baca. Subhanallah. Ya. ya. Mungkin Masalah tahfiz awal tadi betul, masalah tahfiz. Salah baca sedikit yang kemarin kita bahas saja. ya Nahar, nahar, bisa ha, Pak. ha yang di tengah tenggorokan sama ha yang di belakang bawah tenggorokan itu jadi beda betul. Masya Allah. Itu iya kita dari korban, korban. Tapi yang hari tadi kan telaga, sungai. Itu Betul. pronunciation. Masya Allah. Tahsinnya. Heeh. Harus ya, selain Oke. tahsin ya, jadi ada Iya, kaitannya terkait perubahan makna sehingga iya, ketika kita baca eh, artinya betul. kita sudah memahami, Masya Allah. Iya, justru itu yang pertama tuh tahsinnya betul-betul. Betul. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau salah sedikit, salah makna betul. Sama juga tahsin itu, saya kemarin ketemu sama imam di kebetulan saya apakah di ayat pertama dari Ali Imran ya, Hmm? itu berarti dia harusnya dia berhentinya di apa wakaf lazim. Mm-mm. Tapi kan lazim itu wajib Mm-mm. wajib malah dia Mm-mm. terus Mm-mm. harusnya dia apa terus Ya, malah berhenti. berhenti. Nah, maknanya tuh sangat berbeda. Hmm. Ayat ayat keberapa tuh yang dibaca, Pak Dokter? Jadi kalau salah Ali Imran yang takwilatu illallah Oh, warasikhuna itu ya. illallah wa rohi ilmi langsung Mm-mm. harusnya illallah terus Pak. Illallah. Betul. Harusnya itu Mm-mm. wah terus nah sedangkan dia itu wakaf lazim yang Mm-mm. ada di ujungnya itu harusnya berhenti betul karena Mm-mm. akan tidak ada kaitan antara yang ini dengan warokin yang ahli dalam ilmu agama rokin gitu. Mm-mm. Tapi Betul. dia terus. Tapi Mm-mm. lanjutannya yang harusnya ada apa? Lam lam alif, lam itu kan Mm-mm. harusnya terus. Walaupun Mm-mm. kurang.
kita ulang lagi kan. Hmm. Tapi setelah berhenti Mm-mm. kebalik yang wajib. Mungkin kalau kita, saya mencoba kalau di, kan saya selalu imaman ya, untuk yang jadi imaman, mencoba begitu imam ngomong, saya mencoba satu persatu sebisa-bisanya saya. Coba, Mm-mm. lah ini kok harusnya berhenti, kenapa dia Mm-mm. terus? Selanjutnya lama lihat lah, kok ini berhenti, yang harusnya berhenti dia terus, yang harusnya Mm-mm. dia malah berhenti. Sementara Mm-mm. kalimat kan tidak terhubung. Mm-mm. Masya Allah. Nah, cuman mau ngasih taunya gimana, nggak enak juga. Nggak bisa tuh. Oh. 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 Itu yang orang baru, ini Oh. kalau sudah pasti nggak enak. Masya Allah. Jadi sementara kadang-kadang lewat-lewat, eh, kadang-kadang tidak begitu menyimak. Saya mencoba menyimak setiap apa yang dibaca oleh imam. Mm-mm. Oh ya di sini ya Lebih yang waladzi, di ya, sini ya. man- Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. ya, Fa'ammal amma ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma wa ya'lamu ma ta'wilahu illallah. illallah. Iya, Tuh, tuh, betul. illallah. Heeh. Nah, itu jadi kemarin itu illallah war rasul itu lah, lo kok Heeh. diterusin? Heeh. Iya, iya. Heeh. Betul. Nah, terus lanjutannya coba terus Pak Walsa. Allah. Kan ini tadi Ayat ayat 7 tujuh ayat 7 tadi. Coba kita, ya. nah, kita tuh fil ilmi yaquluna amanna bihi. Nah, ini kan harusnya terus. Kulun Heeh. Dina berhentinya di situ. Tapi Heeh. imam itu ilmi yaquluna amanna bihi. Heeh. Oh. Kulun min indi rabbina. Lah kok. Jadi harusnya illallah dari berhenti, malah Iya. rohi langsung amanah, terus amanah bi Heeh. lah Insyaallah. Akhirnya terjadi. ulun min bina. Aduh, karena kebetulan saya selalu mencoba baca ayat itu, saya copy di otak saya bentuk hurufnya itu, jadi begitu ya kamu ta'wilahu illallah itu terbayang itu ada di atas itu. Kalau nggak ada, terus saja orang nggak paham ya, ya, ya biasa aja gitu. Betul, betul. Iya. Dan memang di ayat ini dalam ulumul Quran mana Al-Qattan itu ada beberapa pendapat terkait warasihun. Hmm. Ada memang yang berhenti di sini yang kalau dilihat artinya tidak ada yang mengetahui takwil Hmm. selain Ya. Allah. Ada yang mengatakan di sini warasihun jadi mubtada lagi ya. Hmm. Dan orang-orang yang rasihun yang pengetahuannya mendalam. Awan yang mendalam betul. Nah, lebih mendalam lagi ya. Ya di sini Hmm. ada juga yang ahli tafsir mengatakan adalah ya termasuk orang-orang yang belajar atau para ulama di sini yang mengerti terkait kaidah-kaidah atau paham dengan bahasa Arabnya. Hmm. Hmm. Lanjut Pak Dokter. Oke. Kita kembali lagi ke surat Al-Ma'un ya. Al-Maun, dari Al-Maun. Al-Ma'un, Masya Allah. Ya. Ya tadi celaka jadi orang-orang yang sholat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pelajaran kita ini kita semakin mendalam. Mengetahui juga bacaan-bacaan sholat kita dan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Jadi tidak sekedar gerakan, tapi meresap ke dalam hati kita. Justru tadi saya ulang 2 kali, Pak. Failil musholli. Khairul musallin, ya, Masya Allah. Sampai 2 kali itu penekanan saya. Ya.
Fawailul lil musallin. Eh, Fawailul lil musallin. Allah. Ya, Ulang Kak. dua kali. Betul, Mas. Kalau dibaca dalam sholat, ketika makmumnya juga mengetahui maknanya, pasti dia akan menangis. Nggak kuat untuk melanjutkan ayat berikutnya. Iya. Ya di sini yaitu Berarti orang yang lalai terhadap sholatnya dikasih footnote oleh Departemen Agama, melalaikan sholat mencakup lalai akan waktu dan tujuan sholat serta bermalas-malasan dalam mengerjakannya. Jadi suka menunda-nunda waktu ya. ketika dia hendak melaksanakan sholat, nanti aja deh, belum komat nanti aja deh, baru rakaat pertama nanti aja deh, masya Allah. Nah, di sini di, ditafsirkan, oh, masih yang sama ini ternyata allazina hum an sholatihim sahun. Orang awam yang tidak ancaman itu ditujukan kepada orang muslim yang awam, yang tidak mengerti bahasa Arab dan tidak tahu tentang arti apa yang dibacanya. Jadi orang awam tidak memahami makna dari apa yang dibacanya dalam sholat. Tidak termasuk orang-orang yang lalai seperti yang disebut dalam ayat ini. Oh, tidak ditujukan, maksudnya Pak Dokter ya. Ya. Ancaman Tidak itu tidak ditujukan kepada orang-orang Muslim yang awam, yang tidak mengerti bahasa Arab dan tidak tahu tentang arti dari apa yang dibacanya. Jadi orang awam yang tidak memahami makna dari apa yang dibacanya dalam sholat tidak termasuk orang-orang lalai seperti yang disebut dalam ayat ini. Jadi, tapi alangkah bagusnya tadi ya kalau kita mengerti, alhamdulillah lebih mendalam lagi. ya. Ya. Tapi tidak cukup sama bisa baca, tapi mencoba membaca Hmm. secara taktil, tertib taktil, juga membaca, mengerti arti, Betul. baik lafziah maupun tafsir ya, Iya, lugawi. Logoi. Betul, betul, Masya Allah. Ya inilah mungkin yang perlu kita galakan gitu di kalangan kaum muslimin bahwasanya bagaimana cara memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar terjemahnya saja, tapi tadi melalui kaidah-kaidah lugawiyah, kaidah-kaidah Ya. kebahasaan. Baik, yaitu orang-orang berbuat riya, riya juga, jadi tidak mencari untuk mengharapkan ridho Allah, tapi mengharapkan ridho atau pujian dari manusia. Hmm. Ya kalau terkait riya memang amalan hati ya Ya, sudah. ria itu Mm-mm. malam malam ya hati hanya kita sendiri ya. Jadi Betul. ini kayak gini Bu. Sholat subuh kan ada qobliyah subuh. Mm-mm. Qobliyah subuh itu yang apa lebih baik dari dunia dan sisinya. Betul. Nah, kita jangan sampai lepas. Tadi beberapa hadis, qobliyah itu sebaiknya dilakukan di rumah, Betul, betul. di masjid. Tapi di masjid juga nggak masalah. Mm-mm. Apa jadi lebih baik di rumah masjid kok ini? Oh, karena di masjid yang ditakutkan salah satu yang tadi ria. Mm-mm. Tapi dari sisi kepraktisan, ya, saya selalu juga ke masjid. Saya mencoba itu bukan lihat, karena pada umumnya juga semua orang yang di masjid itu sholat qobliyahnya di masjid, tidak di rumah. Betul. Mm-mm. Nah, jadi kalau memang kita sendiri yang qobliyah di masjid, orang lain tidak, nah ada kemungkinan ria itu. Mm-mm. Betul. Semua orang melakukannya di masjid, saya kira unsur riaknya agak Betul. berkurang tuh, Mm-mm. gitu. Jadi, apalagi yang rumahnya jauh, kalau dia qobliyah di rumah, jalan Iya, tahu udah udah mulai Allah komat. komat ya nggak terkejar. Betul. Dan kalau kita langsung ke sana kita dapat dua aja di tahiyatul masjid sama Mm-mm. pembelian subuh. Mm-mm. Jadi menurut gimana menurut pendapat Pak Ustadz? Kalau terkait tersebut itu eh, ada buku cara benar memahami hadis. Jadi teks hadis tersebut memang dianjurkan untuk sholat sunnah eh, di rumah.
Tadi eh, jadi bukan di apa namanya di hadis tersebut ya. Jadi hadis tersebut turun atau berkaitan dengan apa ketika Rasulullah memberikan statement tersebut. Nah, tadi terkait tafsir maqasid. Jadi maksud dan tujuannya apa gitu. Ya, kalau untuk zaman sekarang bukan berarti perkataan Rasulullah itu tidak relevan, bukan. Artinya tadi yang disampaikan Pak Dokter, kalau kita sholatnya di rumah, ada banyak yang tadi keutamaan-keutamaan yang tidak kita dapat. Contoh salah satu tahiyatul masjid. Dan kalau sekarang juga sudah terjadi keumuman bahwasanya sholat qobliyah dan ba'diyah itu di masjid. Iya, iya, itu. Jangankan di Indonesia, di Masjidil Haram pun sama demikian, di masjid semuanya. Nggak di hotel baru ke Nggak masjid. di hotel, betul. Seperti Tinggalkan. itu. Heeh. Iya, iya, iya. Ya. Ayat Oke. terakhir wa yamnaunal maun, dan itu orang yang enggan memberikan bantuan. Itu termasuk orang-orang yang eh, dalam kategori termasuk mendustakan agama. Wallahu alam bishawab. Sebentar terkait tafsir fa ya, huruf fa. Saya akan coba mengambil pendapat dari salah satu praktisi tafsir, yaitu yang Afwan, halaman 38 ya. Sebentar Pak Dokter. Atau Pak Atau ya. Betul. Ya, yaitu eh, Dokter Husnul Ahmad Husnul Hakim MZ MA. Ya. Beliau salah satu dari guru kami yang salah satu dosen senior yang ada di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ. Jadi beliau mengarang sebuah buku yaitu Kaidah Tafsir. Di sini kita lihat pendapat apa namanya beliau terkait huruf fa ya. Nah, huruf atau fa. Nah, Pak Dokter terlihat tulisannya. Ya, ya. Oke. Huruf atau Pak memiliki fungsi Uh, lil apa? Litakid. takkid. Nah, yang berarti mengiringi. Iya. Jadi kalau saya terjemahkan mengiringi itu jadi peristiwa satu dan duanya langsung ini. Betul, tidak. Di sini dijelaskan eh, di, ketika ada kalimat qama Zaidun fa amrun, fa amrun. Jadi bukan Umar ya di sini ya. Amr. Nah, Iya. Amr. Amr. Amr ya. Jadi kalau Umar dia nggak pakai waw di sini, nggak pakai waw. Ya. Jadi kalau ada selain Umar dia pakai waw, Hmm. Amrun. Ya. Zaid berdiri lalu Amr. Artinya Zaid berdiri duluan lalu kemudian diikuti Amr. Ya. Jarak keduanya itu tidak terlalu lama. Jadi eh, jarak. Jadi, Ya, kalau ada itu bilangan ya. Kalau ya, sebetulnya amada atau aman terkait dengan waktu ya. Kalau ada saya lupa tuh di akafi itu ada amada. Ada kan ah, bilangan ya, berbilang dihitungan angka. Tapi kalau ah, amada itu bukan amada ya amada. Jadi yang terkait waktu. Sudah mm-mm. berapa tinggal dibuat terkait waktu. Ah, Nah, kalau di sini tadi berarti jarak antara kedua tidak terlalu terlalu lama. Nah ini lama. terkait ya, jarak Nah, antara keduanya tidak lama. Terkait waktu apa terminologi itu? kalau terkait waktu, nah, jadi di sini belum bicara terkait waktu dulu, Pak Dokter. Jadi artinya, Lang- artinya Langsung. eh, ketika ada fa di situ, dia tidak akan jaraknya tidak terlalu lama. Namun begitu, nah, nih di sini ya. Namun begitu tidak bisa diukur, tidak bisa diukur dengan Ya bukan angka, ya. Misalnya berapa menit, berapa jam tadi ada dah, ya. Adat.
Ya, Ya, jadi that, tidak lama, tapi tidak bisa diukur dengan angka. Misalnya berapa menit hmm, atau berapa jam katanya. Hanya saja, ditegaskan di sini, hanya saja secara umum orang akan mengatakan bahwa berdirinya Amr sesaat setelah berdirinya Zaid. Inilah yang dimaksud dengan litakib, katanya toh, seperti itu. hmm, Litakib. Ya contohnya saja misalnya Nasrullah membaca, orang. kemudian Pak Dokter membaca, artinya Nah, jaraknya tidak begitu lama dan tidak bisa diartikan berapa menit, berapa jam setelah Nasrullah membaca. jadi Qura'ah Nasrullah. Heeh. Ah, Fa Fatabib. ya, betul. Qura'ah Nasrullah. Pak saya. Heeh. Nah, di sini dilihat eh, penerapan huruf ataf fa bisa lihat pada beberapa ayat. Contohnya beliau dalam surat Al-Baqarah, Hmm, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu setan menggelincirkan keduanya, siapa? Adam dan Hawa. Fa'akhrajahuma, sehingga dan akhroja, mengeluarkan keduanya. Ya, ini haroja keluar, ya, lawannya khola. ya. Jadi ditambahkan satu huruf, akhroja jadi mengeluarkan. Kalau khoroja keluar, akhroja mengeluarkan. Ya, seperti Fa'akhrojahuma. Nah, jadi setelah setan ya, menggoda Adam dan Hawa, nggak lama berseling, Allah mengeluarkan keduanya dari surga. imma kanafi dari Ah. ke dalam. Oke, Ya, lanjut. dua kelihatan. Ah. Oh, ini Nah, kemudian huruf atop summa. Tadi langsung dua ya. Nah, huruf atop yang artinya summa. hmm, Jadi tadi bisa mengiringi. Yang kedua, atof kemudian artinya summa. Kemudian, lihat, qoma Zaidun summa Amrun. Zaid berdiri, kemudian Amr pun berdiri. Maka berdirinya Amr bukan saja setelah Zaid, akan tetapi jaraknya cukup lama di sini Pak Dokter. Meskipun begitu, keduanya sama-sama berdiri. Yang jelas terminologi summa dalam bahasa Arab diasumsikan bahwasannya peristiwa yang datang belakangan memiliki jarak yang cukup lama, berbeda dengan fa. Ya, kalau fa tadi, ya, oh, segera, kalau fa tadi tidak cukup, tidak lama ya, tidak berseling segera. lama. Nah, segera ya, begitu. Dalam Hmm. bahasa Arab istilah summa ini dikenal dengan li at-tartib, li Oh, tartib ala tarakhi. Wallahu a'lam bisawab. Artinya penggunaan fa di sini ada perbedaan antara atop fa dan atop summa. ya, Tadi di ayat ini, yang kita baca itu hmm, Allah menggunakan terminologi fa. Fawailul lil musallin. hmm, Artinya jaraknya tidak begitu lama ketika hmm, orang-orang yang mendustakan agama dengan orang-orang yang sholat. hmm, Artinya segera. renungan banget buat kita. Artinya kita benar-benar harus menjaga kualitas sholat kita agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat sehingga kita termasuk orang yang mendustakan agama ini. Wallahu alam bishawab. Kita perkuat lagi dari tafsir An-Nuhas. Nah, terlihat Pak Dokter? Ya, ya. Ini ya. Oh, di sini tidak bisa diblok nih ya. Itu kan di Di sini kalau beliau menegas hazil kiroah al-bayinah. Eh, zihir. hazil kiroah. Kiroah artinya bacaan ayat ini sudah bayinah jelas ya. Jelas ya. Bukti jelas. Nah, Ya.
Bayina. Apa? Kalau beliau malah dalam tafsir An-Nuhas melihat dari beragam bacaan. Katanya wa yajuzu an ta'til hamzah baina fatakul gitu. Jadi boleh ayat ini dibaca dengan hamzah. Fatakul aro'aita wa yajuzu aro'ita. Hamzahnya dibuang Oh, bihasfil Pak hamzah. Ustaz, Ustaz tadi wa yajuzu itu Heeh. asal kata jawab ya. Jawab itu izin atau boleh. Iya boleh. Jaza yajuzu. Jawab. Ya, wa Bukan jawab. yajuz Jaza yajuzu. yajuzu. Jaza, oh ya, boleh. Izin kalau saya itu ya. Ya. Ya juz gitu. Kalau ada orang Arab kalau bisa ngomong kalau misalnya apakah ini boleh? Hal ya juz, ya juz gitu kan. Seperti itu. Iya, ya. Oke. Ah, jadi Hulu dan berkata, fatakulu jadi maksudnya boleh boleh dikatakan atau boleh dibaca oh, aroaita. hmm, Ada juga yang membaca wa yajuzu aroita dibuang hamzanya. huh? Oh, Aroita. Jadi nanti ketika ada iya, iya. yang membaca aroita itu boleh juga. Oh, iya. Itu hamzahnya dua, ini satu. Iya. Taruh. Aro aita di situ. Aita, Ya. hamzah yang Juzu keduanya dibuang. aro'aita. Jadi tadi aro'aita. Ini aro'aita. Ya, Aroita langsung. ya, ya, ya. Ya. Karena kan tadi kalau kata Pak Dokter, aro aita ini eh, apa namanya? Gegabah. Fiil Atau madi ya. ya, fi'il fa'il. Ya. Jadi fi'il fa'il. Fiil fa'il. Ya. Kalau kita lihat ro'aita, ya di situ sudah terkandung dua ini. Dua makna, dua huruf. Jadi Hmm. lihat, melihat, dan tak, dan domir. Hmm. Domir mutasil. Domir mutasil. Dan alfa, domir mutasilun, Hmm. mabdiun al fatih. Al-Fathi. Insya Al-Fat. Jadi begini, kalau itu jadi betul aro'aita wa yajuzu aro'aita. Hmm. Bisa hamzahnya dua, bisa hamzahnya satu. Insya Oh, Allah. begitu jadi Pak Ustaz. Iya. eh Mungkin kita cukupkan dulu Pak Dokter sampai di sini terkait kajian kita. Tadi eh, saya khawatir juga Pak Dokter ada acara lagi. Enggak, saya sengaja takut pagi menunggu Pak Ustaz. Ya, mudah-mudahan apa namanya masih apa namanya ada kekurangan. Artinya besok kita jadi tidak bosan untuk bisa bertemu di pekan depan. Bisa aja Pak Ustadz ya. Jadi jadi hazil Quran Hazil ini kiroah ya. coba membaca, ini agak gundul soalnya. Ya, nggak Ini apa-apa. Jadi haz, sekalian belajar baca kitab Pak Dokter. hazil Quran tuh, nah Kiro ini hadhil kiroatu betul Quran, Quran. Hazil Quran tuh al bayinah, al bayyinatu. bayinah tuh. Hmm. Wa yajuzu Oh an ya, fi antaktil hamzata al-hamzata bayinah, ya, baina bayinah dua kali. betul ya, artinya kadang di sini sebagai taukid gitu. Taukid, ya Ah, taukid atau itu disebut tengah-tengah lah istilahnya dia jadinya bayinah fatakul. fatakul. Maksudnya mau menerangkan di sini beliau mau menerangkan bisa di baina di sini maksudnya bisa dibaca aroita dan aroita baina gitu. Yang Sebabnya apa? Kira-kira argumentasinya bisa dua, itu apa argumentasinya? eh, beliau mengutip argumentasi ini dari kitab Ma'anil Quran lil Ahfaz. Beliau mengutip di sini. Nih, di sini Pak Dokter.
Di Ya. sini ada kutipan yang beliau sertakan. Beliau kutip perkataan ini, pendapat ini dari Ma'anil Quran, dari kitab Ma'anil Quran lil Ahfaz. Jilid 2 halaman 744. Ma'anil Quran Ma'anil Quran lil Ahfaz. lil ahfad. Ya. Lil ahfad. Ada Ahfad kitabnya apa? juga. Nama nama pengarang kitab Ma'anil Qurannya Oh, lil ahfad lil Ahfaz. namanya. Kalau yang kita baca ini I'rabul Quran lin Nuhas. Nama pengarangnya An-Nuhas. Oh. Nah, kemudian juga beliau mengutip juga dari di sini dari Abdullah ibnu Mas'ud. Wa'an ibadillah bin Mas'ud. Wa an Abdillah ibni Mas'ud. Jadi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Iya. Katanya Aro'aita. kalau ibnu Mas'ud beda lagi bacanya. Hmm. Aro'aitaka. Ngomong lagi. Ya. Ya. Aro'aitaka malah menambahkan huruf kaf di sini Ibnu Mas'ud. Oh, tapi Ah. jadi apa yang di dalam Quran deh? Kenapa? Kan ya kalau di ini kan aro'aita, Ya, tapi kok aro'aitaka? iya. Jadi Nah, bisa jadi di sini adalah dia menggunakan riwayat bacaan imam yang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada 7 bacaan imam yang disebut dengan ya, qiraatus sab'ah. Qira'at sab'ah ya. Atau ada qiraah asroh. Jadi Ibnu Mas'ud di sini beliau membaca aro'aita ditambahkan kaf. Aro'aitaka. Masih dikutip dalam Ma'anil Quran. Masih dikutip dalam Ma'anil Quran. Kata Imam An-Nuhat, wal kaf zaidatun lil khitab wa hamzah baina baina mutaharrikah biwazniha mukhaffafah di situ. Ya, ya, mukhatab ya, mukhatab. Ya, jadi menguatkan Ya. objek yang diajak bicaranya itu Nabi Muhammad. Dan Aro'aitaka, apakah kamu tidak melihat, benar-benar melihat, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. oh iya ya, nangkap saya. Tapi dalam bacaan misalnya imam itu memang disebut dilafazkan di aro'aitakanya atau aro'aita apa dalam pengertian ini aja nih, pengertian Eh, kajian. Pengertian kajian Kita, aja. Jadi Ibnu Mas'ud, oh, Abdullah Ibnu Mas'ud bacanya seperti ini, bacaan beliau. Aro'aitaka. tapi dilafazkan, diungkapkan kalau seandainya jadi imam gitu. Wallahu Kalau alam. Jadi kalau misal kalau nanti ada imam di, bacanya seperti ini, aro'aitakallazi yukadzibu biddin. Artinya ya, kalau imam itu ya. belajar kiroat sah-sah Hmm, saja. hmm. Tapi kalau Oh. misalnya imamnya itu nggak belajar kiroat, ya itu tidak sah. Artinya Hmm, dia tidak membaca tidak berdasarkan ilmu. hmm, hmm, hmm. Lagi pula akan jadi fitnah bagi pendengarnya. Sedangkan makmumnya misalnya belum belajar kiroat, ini kok baca kayak gini, wah ini aneh seperti itu. Nah, Kecuali sama-sama pembelajar. betul. Jadi nggak semua makmum bisa memahami itu karena Ah, begitu dia ah. baru kok yang saya baca Aroita, kenapa dia Aroitaka gitu. Jadi ini kan surat yang diturunkan oleh Allah. Jadi Iya, di merubah teks gitu. merubah teks, iya, masya Allah. Nah itulah harusnya imam bisa melihat kondisi makmum. Hmm. Nah jadi tidak sembarangan ketika imam itu sudah belajar, tidak langsung bisa diterapkan kepada jamaahnya. Betul, bisa rancu. Iya. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu saja Pak Dokter yang bisa kami sampaikan, yang kita yang kita bahas. Mudah-mudahan nanti tolong diingatkan saya, kita besok akan baca surah An-Nisa ya terkait tadi tafsir maqasid anak yatim tadi. Anissa surat ayat-ayat berapa tuh? Dari ayat 1 Anissa sampai ayat 5 Pak Dokter.
1 sampai 5. Ya, insya Allah Oke. kita akan bahas besok ya. Ya. Sama Abimi. Ya, kita, Sekolah. kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan Pak Dokter, mohon dimaafkan ya. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya recorded. Recorded. Alhamdulillah sekarang lagi lancar nih Pak Dokter ya. Ya, ya.